Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, ini memori saja. 2 atau 3 tahun ke belakang saya ketemu dengan Pak Jaki. Pak Jaki itu ngebel saya berkali-kali. Ternyata sabar. Saya acuhkan, tapi ngebel terus. Hampir sehari 3 kali. Sampai akhirnya 2 minggu kemudian nyambung, ngeklik. Setelah ngeklik saya ngobrol, tanya beliau cerita tentang FKD, beliau cerita tentang on-pump, cerita tentang segala macam. Akhirnya langkah pertama beliau ajak ke HPN karena saya ketua himpunan pengusaha Nahdiyin, dihadapkan dengan 5.231 pengusaha NU Jawa Barat, dan akhirnya beliau jadi dewan pembina di HPN Jawa Barat. Yang kedua, saya ketemukan beliau dengan Pak Suryo. Terima kasih kepada beliau Pak Suryo. Saya temukan dengan beliau. Awal mulanya duduk di belakang, tapi karena kecerdasannya jadi sekjen sekarang. Sekjen nama ini. Jadi saya jadi dunungannya Pak Jaki karena wakil ketua. Selanjutnya saya bawa juga ke Pak Ihsan, ke Sudirman. Di luar dugaan dan kecerdasannya juga nyalip. Belum jadi orang nomor 1 Pak Ihsan. Jadi tim khusus dapat SK dari Pak Kiai Ma'ruf. Selanjutnya saya kenakan dengan Pak Widodo di jalan tol ya, di rest area. Pak Widodo itu bilang begini. Berarti beliau punya seri besar ini. Pak Widodo bilang begini, itu orang kurang ajar. Saya kenapa? Sombong sekali. Wah, tapi lama-lama dengan kecerdasan lengket kayak perangkap Pak. Tiada hari tanpa Pak Widodo. Tiada jam. Pada gitu. Dan akhirnya nyambung kemana-mana. Akhirnya beliau kenakan dulu dengan Pak Profesor Dr. Said Agil Sirot, ngobrol. Langsung juga masuk ke P2N, Profesional Pengusaha NU. Dan akhirnya saya bawa ke HIPKI, Himpunan Penyelenggara Pelatihan Kursus Indonesia, di mana saya ketua umumnya. Ada 17.000 kursus seluruh Indonesia. Dan dengan kepiawaian beliau beradaptasi, akhirnya beliau jadi wakil ketua. Ya, wakil ketua di HIPKI. Nyalip terus. Ini canggih juga nih, lama-lama habis nih gitu. Dan ternyata awalnya kita bareng Pak. 2 kekuatan besar ini bersatu bareng kemana-mana, tapi hasilnya satu. Nah, saya komitmen dengan Pak Jaki. Pak Jaki, sudah mulai hari ini kita jalan masing-masing. Pak Jaki ke A, saya ke B. Ternyata hasilnya 2 Pak. Beliau 1, saya 1. Nah, ini adalah, tapi kita punya waktu tertentu untuk diskusi, untuk mapping. Nah, alhamdulillah terakhir saya sekarang sedang memperjuangkan LSP Pertani, Lembaga Sertifikasi Profesi. Kenapa harus ada? Karena on-pump tidak akan terwujud kalau SDM-nya juga tidak bagus. Jadi yang mengatakan petani itu hebat, Pak Jaki on-pumpnya hebat itu siapa? LSP. Itu LSP. Harus memenuhi kriteria. Dari sini petaninya harus begini, harus begini. Dan sudah didaftarkan. Sudah saya daftarkan ke LSP dan sudah apresiasi. Alhamdulillah sudah apresiasi. Sekarang sedang membuat skema. Ada 10 skema yang sedang digarap oleh kita, termasuk penyuluh seluruh Indonesia, termasuk obat-obatan, termasuk para petaninya, termasuk tanamannya. Itu sudah 10 skema sedang digodok. Mudah-mudahan sebentar lagi assessment. Sudah assessment berarti sah. Lembaga Pertani adalah lembaga yang memberikan sertifikasi profesi kepada petani dan penjual. Ini adalah rentetan perjuangan ini lumayan 2 tahun, tapi ada hasilnya semuanya. Namun demikian tidak sukses semua, ada beberapa yang gagal. Saya dengan Pak Jaki ngobrol juga dengan beberapa teman untuk mendirikan mobil listrik.
pabriknya sudah ada, motornya sudah ada segala macam. Ada kebijakan presiden, waduh, amblas kita selesai. Kenapa? Karena ternyata diambil oleh orang-orang yang berduit yang hebat. Selesai satu, selesai. Jadi ada beberapa yang indah juga, ada beberapa yang tidak bagus. Termasuk yang kurang bagusnya itu adalah kita berjuang di politik, belum ada rezeki, beliau yang backup kita. Nah, itu adalah. Dan tapi kita komitmen 2024 siapapun yang jadi orang kita jadikan itu adalah teman baik kita, termasuk Pak Suryo. Amin. Cuman beliau ini agak susah, Pak. Tadi bilang beliau bahwa saya ini adalah calon yang dicalonkan. Kita semua sepakat untuk mendorong beliau untuk menjadi menteri. Sepakat ya, Pak, maksudnya. Tapi beliau ditanya oleh Pak Jokowi, Pak Suryo mau jadi menteri, saya tidak ambisius, tapi saya didorong oleh kanan kiri. Selesai itu, Pak. Perjuangan kita rontok semua itu. Karena beliau itu orang saleh, orang bagus, tapi dalam hal ini begitu bahasa itu keluar jadi blunder. Jadi itu cirinya orang saleh. Itu ciri orang saleh. Itulah nawacita kalau kata beliau. Tapi di politik itu jadi rugi itu. Jadi tidak jadi. Sampai saya dengan beliau ini sampai kita kejar-kejar, Pak ya. Ngejar ke sana kemarin naik mobil malam-malam segala macam, itu adalah satu perjuangan. Ini adalah memori. Sampai akhirnya terwujud kantor ini. Mudah-mudahan kantor FKDB yang kita akan resmikan ini dengan doa maju, sukses, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari wabah ya, dari penyakit, dari balai. Balai itu banyak ya, bukan hanya dari balai kerja, balai segala macam itu mudah-mudahan dihilangkan, dan mudah-mudahan banyak dukungan dari mana-mana. Sehingga buah karya itu adalah kelihatan. Kalau saya membawa Pak Zaki ke Pak Ihsan itu bangga, tidak salah. Kalau nanti hasilnya bagus, tapi kalau hasilnya tidak bagus, saya juga jadi malu sama Pak Ihsan. Saya juga akan bangga dengan Pak Suryo. Kenapa? Kebanggaan saya terlihat karena Pak Suryo ngecek ya, berarti selesai tugas saya. Kebanggaan saya dengan Pak Ihsan selesai karena Pak Ihsan sudah lengket kayak perangko. Sama dengan Pak Ade, dengan yang lain-lain, termasuk ke Pak Asep, Pak Direktur, saya kenalkan semua. Nah, ini adalah mudah-mudahan Pak Zaki juga bisa menjaga ini semua ya. Kepercayaan teman-teman sekarang tumbuh ke Pak Zaki. Spesialis mengawinkan. Karena sekarang ini ada program, Pak. Ada program perkawinan massal. Jadi perkawinan massal ini digagas oleh Dr. Wikan bahwa kalau Indonesia akan maju itu harus ada perkawinan massal. Contoh misalnya LKP ini kursus pelatihan atau nawacita. Itu harus dikawinkan resmi dengan kementerian, dengan BUMN dan pengusaha, itu baru jalan. Tapi kalau ini jalan ke sana ini tidak akan jalan. Contoh misalnya, sekarang aja kalau saya melihat Kementerian Dikbud sama Menaker, ini ada dua kebijakan, bingung di bawah. Ada SKKNI, ada NKKNI, ada LKP, ada LPK, ada BNSP, ada BNSP, ada BSNP. Ada lagi juga yang namanya LSP, ada lagi LSK. Ini di bawah bingung, Pak. Isinya dua-dua segala macam. Ini pemborosan anggaran. Kesini ada. Ini yang saya kritisi. Nah, inilah mungkin tugas Pak Ihsan ke Pak Wapres bahwa yang begini-begini ini tidak. Jadi anggarannya jadi berantakan. Perpres 70-nya balikin. Nah, ini yang akan membuat di masyarakat di bawah pusing, Pak. Izin harus dua, ini tidak menyatu. Nah, ini perkawinan massa ini harus terjadi. Kementerian ada duduk bersama antara satu sama lain, pengusaha ada, BUMN ada, kementerian ada. Sudah, Pak, itu jalan semua karena satu visi gitu. Nah, di sini akan terjadi satu visi karena kumpul semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.